bersaudara. Ini tidak mungkin. Itu benar, Pak Astri. Biungmu dulu menikah dengan romomu. Tapi karena biungmu seorang manusia, dia tidak bisa diterima di kaummu. Begitupun dengan anaknya. Tidak, ini tidak mungkin. Suatu saat nanti, kamu pasti akan percaya. Maafkan Biung, Nak. Maafkan Biung. Biung tidak bisa menjagamu dengan baik. Kenapa kamu tega mengambilnya dariku, Dewata? Sabarlah, Ger. Ini mungkin yang terbaik buat putri kamu. Buat cucu Bopo. Lalu, sekarang di mana Palastri, Bopo? Dia baru saja pergi, Kang Mas. Dia pasti sangat terpukul. Palastri, Dipangga, kamu aja. Biarkan Kang Mas kamu pergi. Pasti dia akan kembali, Ger. Bopo, sekarang aku bisa merasakan apa yang dirasakan Rati. Aku sendirilah yang membawa keponakanku ke Manguntur. Tapi aku tidak bisa melindunginya. Jangan salahkan diri kamu. Ini sudah takdir, Ger. Biarkan dia menyendiri, Ger. Dia butuh waktu untuk menumpahkan kesedihannya. aku bersumpah. Aku akan membalaskan dendammu. Aku akan membunuhnya. Aku bersumpah, Sarisya. Bopo bersumpah. Bopoku lagi sedih sekali karena kehilangan adikku. Dasar siluman jahat. Anaknya sama anak baik. Gimana kalau kita harus cari ular itu? Ya sudah, ayo kita pergi. Hei, mau kemana kalian? Kita mau cari ular jahat itu. Mereka sudah membunuh adiknya Krishna. Iya, aku ikut dong. Mungkin kalian memurulkan aku untuk jadi umpan ular itu. Ya sudah, ayo. Anak disayang. Besarlah anak, jangan lupa mengenal. Berdoalah anak, berdoalah sayang. Siang, malam, pagi dan petang. Berdoalah anak untuk bopomu tersayang. Agar hidup ini terasa lapang. Ini syair untukmu, sayang. Syair pengantar dendam. Syair yang indah sekali, Kakang. Syair itu aku ciptakan untuk Syahrisah. Aku berharap bisa melihat putriku tumbuh dewasa, cantik, ceria. Tapi apa?
semuanya hancur. Putriku telah pergi untuk selamanya. Kakang, aku yakin sekarang putri kita pasti sudah bahagia, Kakang. Dan aku yakin pasti Sarisa sedang tersenyum di surga loka, Kakang. Ini bukan waktunya Kakang meratapi kematian Sarisa. Ini waktunya Kakang bangkit. Kita akan bersama-sama mencari ular pembunuh itu, Kakang. Kamu benar, istriku. Ini bukan saatnya untuk aku bersedih. Kita harus bangkit. Aku harus mencari pembunuh putri kita. Itu baru benar, Kakang. Terima kasih. Krishna, ada apa ini? Aku ingin memeriksa kamar Kanjeng Putri. Boleh tidak? Memeriksa kamar? Untuk apa? Aku ingin tahu dari mana ular siluman itu masuk. Iya, Kanjeng Putri. Kita mau menangkap ular siluman jahat itu. Boleh nggak kita memeriksanya? Iya, boleh. Ayo, ayo. Kayaknya nggak ada lubang. Kalau kamu mau mencari ular siluman itu, dia tidak akan mungkin masuk melewati lubang, Grandong. Oh iya, Kanjeng Putri punya musuh. Setahu aku, tidak, Krishna. Tapi, ada satu orang yang sangat membenciku dari dulu. Kanjeng Putri Laksmi. Berarti kita harus mengawasi gerak-gerik Kanjeng Putri Laksmi. Tapi bagaimana caranya? Untuk Kanjeng Laksmi tidak tahu kalau kita mengawasinya. Serahkan saja kepadaku. Cuma kalian ajak aku, dan aku akan mengikuti dia. Kemana dia? Kenapa belum datang juga? Nagapati memintamu dan Dipangkara untuk bertemunya dengannya besok. Tidak. Untuk apa aku bertemu dengannya? Dia pikir dia siapa? Dia itu sangat kuat. Berbahaya kalau mentangnya. Sebaiknya kau pergi dan besok bertemu dengannya. Baiklah, aku akan bicarakan dulu dengan Raja. Ada tikus. Kebetulan aku sangat lapar. Hah? Ular! Tolong! Tolong! Bobo, tolong aku, Bobo! Tolong aku! Aduh, aku harus bagaimana ini? Aku tidak mau mati konyol dimakan ular itu. Tolong! Tolong! Ada ular! Tolong aku! Krishna, bantu aku menangkap ular ini. Baik, Kanjeng.
pembahasanku. Aku mencuri dengar kalau besok Kanjeng Putri Lasmi dan Trisha akan bertemu Nagapati. Apa yang terjadi denganmu? Aku diserang di istana Manguntur, Tuan. Jadi kamu diserang oleh prajurit istana? Bukan, Pasti Kamandanu dan Narirati yang menyerangmu. bukan mereka, Tuan. Lalu siapa? Anak-anak itu, Anak-anak. Siapa dia? Krishna dan teman-temannya. Hanya bocah ingusan. Tapi mereka benar-benar sakti, Tuan. Aku tidak percaya dengan hal ini. Kalau tidak percaya, buktikan saja sendiri. Iya, aku penasaran. Aku ingin sekali melihat kemampuan mereka. Nak, sini nak. Ada apa, Kek? Di mana bopomu, nak? Cuma ada biung. Tapi kakek siapa? Kenapa kakek mencari biungku? Kebetulan kakek sangat lapar. Apakah kakek boleh makan di rumahmu? Sebentar ya, Kek. Kek! Kek! Lepaskan aku, Kek! Lepaskan! Sekarang keluarkanlah kekuatanmu, bocah tengik. Kenapa aku dibawa ke sini, Kek? Aku takut, Kek! Cukup, hentikan sandiwaramu. Ingat, di sini tidak ada orang yang bisa mendengarmu. Aku ingin pulang, Kek! Aku takut ada harimau! Baiklah, kalau begitu bersiaplah menerima ini. Kakek! Pulangkan aku, Kek! Aku tidak tahu jalan! Kurang ajar. Aku salah culik. Siapa bocah ini? Pulangkan aku, Kek! Aku tidak tahu jalan! Kek! Tunggu aku, Kek! Jangan tinggalkan aku di sini sendirian! Kakek yang aneh. Kakek siapa ya? Pasti kakek itu temannya si Ular. Trisha. Apa-apaan, Tuan? Itu adalah ganjaran untuk orang yang sudah membohongiku. Bohong. Maksud Tuan apa? Aku sudah bertemu dengan Krishna dan aku menantangnya. Tapi ternyata Krishna adalah seorang anak kecil yang cengeng dan lemah. Itu tidak mungkin, Tuan. Dia sangat sakti. Jadi kamu pikir aku berbohong? Bukan begitu, Tuan. Pasti dia sudah membohongi Tuan. Ajar! Dengar baik-baik. Aku tidak mudah ditipu. Apalagi dengan anak kecil. Ampun, Tuan. Ampun. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi Tapi apa? Yang bodoh itu kamu. Dengan anak kecil saja kamu kalah. Kalau begini terus, lebih baik aku melenyapkanmu. ampun, Tuan. Jangan. Aku akan menjalankan tugasku dengan baik. Atau kamu kujadikan pelayanku. Mungkin itu lebih berguna. Jangan, Tuan. Berikan aku kesempatan untuk bisa membuktikan kemampuanku. Baiklah. Tapi sekali lagi aku melihat kebodohan. Lihat saja. Sepertinya ada yang mengikuti kita, Laksmi. Ayo, Laksmi. Kita. Mereka hilang.
Nah, kamu naik saja ke punggungku. Baiklah, Geronok. Ayo, Kanjeng Rati, naik ke punggungku. Terima kasih. Ayo, Rom. Oh, kok mereka masuk ke goa? Iya ya. Mau ngapain ya? Ayo Bobo, kita ikuti saja dia. Tunggu yang lain dulu. Geronok, minum. Cepat berubah. Kemana mereka? Mereka masuk ke gua Kanjeng Bibi. Hansa, Paman Bajil, hanya kalian yang bisa masuk ke dalam gua itu. Kamu benar, Bajil. Sebaiknya kamu segera ke sana dan dengarkan semua perkataan mereka. Siap Kanjeng Putri. Bobo, giliran Kanjeng Bibi mengajak mau. Sudah sana cepat pergi. Aku bisa saja membantu kalian. Dan itu sangat mudah bagiku. Menguasai Manguntur tidak semudah yang kalian kira. Iya, pertahanan di sana sangat kuat. Kamu tidak mengenalku, Laksmi. Aku bukan orang lemah. Apalagi ditambah dengan kekuatan Nagapati. Mendapatkan Manguntur hanya sekejap mata untuk. Apa kamu yakin? Hah? Tentu saja yakin. Tapi kamu tidak akan mendapatkan semua itu begitu saja, Putri. Aku sudah tahu. Lalu, apa yang harus kami bayar untuk bantuanmu itu? Aku membutuhkan banyak pasukan. Untuk apa semua itu? Hah? Aku tahu kamu bisa melaksanakan semua itu, Putri. Bukan begitu, Putri? Itu bisa aku urus. Tapi untuk apa pasukanku? Aku ingin menyerang daerah siluman ular yang tidak bisa aku masuki sampai aku mendapatkan mustika ular. Baiklah, aku setuju dengan semuanya. Gawat nih Bobo. Jangan berisik, Dumpet. Ayo cepat kita keluar. Di mana Kansa? Kenapa dia lama sekali? Atau jangan-jangan dia tertangkap. Itu dia Kansa Kanjeng Putri. Oh iya, Kansa? Kansa, kamu datang membawa berita apa? Gawat, Kanjeng Putri benar-benar gawat. Apanya yang gawat? Nagapati sedang merencanakan untuk merebut Manguntur. Merebut Manguntur? Benar sekali Kanjeng Putri. Sudah kuduga. Ini semua pasti akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang Kanjeng Putri? Akulah penyebab semua kekacauan ini. Kekacauan apa yang kamu maksud? Rati bilang padaku bahwa ular siluman itu sebenarnya Trisha. Maksud Kang Mas, dayang baru yang menjadi dayangnya Kanjeng Putri Laksmi. Iya, Dimas. Lalu apa hubungan kamu dengan dayang itu? Akulah yang memberinya pekerjaan di Manguntur sebagai dayang. Lalu dia jatuh cinta padaku. Kemudian ia memanfaatkan kekuatannya agar bisa mempengaruhiku. Dan Laksmi tahu kalau dayang itu adalah siluman ular dan dia memanfaatkannya. Setelah itu Laksmi
membuat kekacauan penyerangan ular di balik semua ini. Kanjeng Putri Lasmi benar-benar keterlaluan. Dia menyerang istana Manguntur, tempat tinggalnya sendiri. Sejak dulu, Kanjeng Putri Laksmi memang seperti itu, Bopo. Ular keparat itu telah menggigit anakku. Dan kini, banyak kekacauan yang terjadi karena diriku. Apa yang kamu lakukan? Hanya menolong orang, Ger. Salahnya, kamu tidak kenal siapa yang kamu tolong. Tapi banyak darah yang mengalir karena aku, Bopo. Tenanglah, Kang Mas. Yang sudah terjadi tidak bisa diulang lagi. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencegah bencana lain yang akan terjadi. Lakadalah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ini kesempatan bagus buatku untuk tidur bareng Andini sayang. Aduh, Kurang ajar kamu paling jelek. Berani-berani yang bangun tidurku. aduh, kamu galak amat sih Andini. Ini kan aku Tong Bajil kekasihmu. Jangan mendekat, atau kamu akan aku bunuh. Ah, tolong. Ya, lagi-lagi apes. Ah. Aduh, mau sampai kapan aku terus terkurung di sini? Krishna, Krishna, sayangku Andini, Andini. Hei, Desa Dungpret, sedang apa kamu di sini? Aku juga tinggal di sini dengan Bibi Andini dan Krishna. Dasar Dungpret, bagaimana bisa kamu merayu Andini dan Krishna? Padahal Bopo sudah berusaha payah merayu mereka, tapi tidak pernah berhasil. Maaf ya Bopo, aku sibuk. Semua rencana berjalan dengan mulus. Setelah aku menguasai Manguntur, aku akan menguasai Kurawan. Selamat Tuan Nagapati. Tuan! Beribu ampun Tuan. Ada apa? Saat ini Kanjeng Putri Wisa dan seluruh pengikutnya sedang ramai untuk menyambut kedatangan seorang putri baru. Putri baru? Apa maksudnya? Hamba sendiri tidak tahu Kanjeng Putri. Apa kamu punya saudari selain Wisya? Setauku kakakku hanya Lewisya. Tidak ada yang lain. Lalu siapa putri itu? Entahlah. Tapi siapapun dia akan menjadi ancaman buatku. Kamu harus mengawasi. Apapun yang terjadi, kamu harus melaporkannya kepadaku. Baik Tuan. Terima kasih. Kalian semua sudah datang memenuhi undangan kami. Ini adalah peristiwa bersejarah untuk kita semua. Karena malam ini kita akan menobatkan seorang putri. Dan putri itu sudah ada di hadapan kita. Putri datang ke sini untuk memenuhi takdirnya. Oleh karena itu, kita patut bersukacita karenanya. Silahkan Putri. Penobatan akan segera dilaksanakan.
Palastri sudah dinobatkan menjadi putri. Ya, penobatannya baru saja berlangsung tadi. Gawat. Ini benar-benar gawat. Perempuan itu pasti akan balas dendam karena aku sudah membunuh putrinya. Kamu tidak perlu khawatir, Trisha. Palastri itu bukan siapa-siapa. Dia hanya putri keraton. Tapi Nagapati, Yang berkuasa itu adalah raja. Dan raja itu adalah aku. Aku adalah raja di atas segala raja. Jadi, tidak ada yang kamu takuti. Aduh, makan kau sendirian saja. Ajak-ajak aku dong Andini sayang. marmut yang malang. Pasti kamu kelaparan ya? Mau aku ambilkan makanan? Asik. Ternyata kamu memang benar-benar baik Andini sayang. Tunggu sebentar ya. Ini makanan kamu. Habisin sekalian biar kamu kenyang. Ih, aku jijik. Kamu itu kan marmut. Jadi makanan kamu ya harus makanan marmut. Aku nggak mau. Aku pengen makanan seperti yang biasa kamu suguhkan buat Dwi Pangga. Aku kan juga calon suami kamu sayang. Kamu jangan sembarangan ya. Siapa juga yang mau menikah dengan marmut jelek sepertimu? Cepat makan. Tidak mau. Pokoknya aku tidak mau. Ya sudah kalau kamu tidak mau. Aku juga tidak mau memaksa. Kamu jangan begitu Andini sayang. Masa kamu tega membiarkan aku kelaparan? Ayo dong Andini. Jangan biarkan aku mati kelaparan. Dasar marmut cerewet. Makan saja milih-milih. Ini makan. Ternyata lebih enak jadi marmut daripada jadi manusia. Bisa dapat perhatian khusus dari kamu. Padahal kalau aku jadi manusia, kamu selalu bentak-bentak aku dan mengusir aku. Asal kamu selalu perhatian sama aku tidak keberatan selamanya jadi marmut. Maaf, kalau kedatangan kami sangat mengejutkanmu. Kalian siapa? Kami adalah prajurit Siluman Ular. Kami datang ke sini menjalankan perintah dari Kanjeng Putri Palastri untuk menjemputmu. Kanjeng Putri Palastri rindu ingin bertemu denganmu. Palastri mengundangku. Benar, Kanjeng. Aku bersedia ikut dengan kalian. Silakan, Kanjeng. Terima kasih Rati, kamu sudah mau menemuiku. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Aku juga sangat kangen padamu Palastri. Aku tidak menyangka kalau akhirnya kita jadi terpisah seperti ini. Apa boleh buat Rati? Ini demi rencana kita. Tapi aku sangat yakin suatu saat kita pasti akan bersama-sama lagi. Rati, aku ingin menunjukkan sesuatu untukmu. Apa itu? Inilah mustika yang selama ini dicari oleh orang. Jadi, itu mustikanya. Memangnya, apa keistimewaan dari mustika itu, Palastri? Mustika ini sangat istimewa, Rati. Lihatlah.
mustika yang selama ini dicari oleh orang. Jadi, itu mustikanya. Memangnya, apa keistimewaan dari mustika itu, Pak Lastri? Mustika ini sangat istimewa, Rati. Lihatlah. Jadi, semua orang memperebutkan mustika itu. Karena mustika itu bisa merubah logam menjadi emas. Benar, Rati. Ini adalah satu dari ribuan. Jagatya Batara. Kalau saja bukan karena kebodohanku, pasti bayi Syaricha tidak akan mati. Dan aku tidak perlu berpisah dengan Pak Lastri, sahabatku. Aku benar-benar bodoh. Sudahlah, Kanjeng Putri tidak usah terus menyesali peristiwa itu. Krishna, Siapapun tidak bisa menghindar dari takdir Sang Hyang Widi, Kanjeng Putri. iya Krishna. Tapi kenapa takdir itu harus terjadi karena kebodohanku? Takdir bisa terjadi karena sebab apa saja, Kanjeng Putri. Berbagai peristiwa yang kualami belakangan ini membuatku sangat risau. Belum selesai masalah bayi Syaricha, sudah ada masalah baru, Laksmi. Ternyata dia memiliki hubungan dengan siluman ular. Dan kenapa pula mereka mau menghancurkan istana Manguntur? Itu juga tidak perlu Kanjeng Putri risaukan. Serahkan Kanjeng Putri Laksmi padaku. Aku akan kerjain dia dan dia kapok. Kanjeng Putri tenang saja. Baiklah Krishna, aku percaya padamu. Ternyata tua bangka itu sedang ngorok. Aku kerjain Siapa kau? Beraninya mengganggu tidurku. Kamu cari apa, tua bangka? Kurang ajar. Tunjukkan batang hidungmu. Cepat keluar. Buat apa nunjukin batang hidung? Sayang, aku tidak punya hidung. Cepat keluar. Akan kucabik-cabik mulutmu. Cepat. Oh, tua bangka menantangku. Dasar tua bangka. Aku akan mendului mencabik mulutmu. Sial. Dasar manusiawan. Mana kamu? Sedang apa, Romo? Hah? Kenapa kepala Romo berdarah? Iya, Lasmi. Romo habis digigit marmut. Digigit marmut. Iya. Marmut sialan itu tiba-tiba menyerang Romo waktu Romo lagi tidur. Bagaimana mungkin bisa marmut menyerang Romo? Itu dia. Dan marmut itu juga bicara, Lasmi. Romo jangan bercanda. Mana mungkin marmut itu bisa bicara? Kamu tidak percaya? Romo bersumpah akan membasmi semua marmut yang ada di istana Manguntur ini. Aduh, Kenapa? Kenapa kepalamu? Tadi malam aku berlatih pedang, Kang Mas. Tanpa sengaja pedang itu melukai keningku.
Makanya, lain kali hati-hati. Jangan latihan pada malam hari. Siang hari lebih baik. Iya, Kang Mas. Bohong Kanjeng, Tim Bangkara kan terluka berarti pejam. Tapi dia gara-gara digigit tikus. Suara apa itu? Jangan-jangan itu suara hantu Manguntur, Kang Mas. Hantu? Siang-siang begini ada hantu? Hah? Tidak mungkin. Benar Kanjeng, aku kan hantu. Aku tikus yang menggigit di Bangkara. Kurang ajar! Keluar kamu tikus sialan! Sekarang benar. Jidat jelek itu luka karena pedang. Makanya, lain kali hati-hati. Jangan latihan pada malam hari. Siang hari lebih baik. Iya, Kang Mas. Bohong Kanjeng, Tim Bangkara kan terluka berarti pedang. Tapi dia gara-gara digigit tikus. Suara apa itu? Jangan-jangan itu suara hantu Manguntur, Kang Mas. Hantu? Siang-siang begini ada hantu? Hah? Tidak mungkin. Benar Kanjeng, aku kan hantu. Aku tikus yang menggigit di Bangkara. Kurang ajar! Keluar kamu tikus sialan! Sekarang benar. Jidat jelek itu luka karena pedang. Aneh. Marmut kok bisa bicara? Kalian basmi marmut-marmut yang ada di wilayah Manguntur. Jangan sampai ada yang tersisa. Mengerti? Baik, Kanjeng. Tidak. Aku tidak setuju. Kenapa, Rati? Alasannya sederhana saja. Marmut-marmut itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Tidak boleh saja. Oh, atau jangan-jangan kamu bersekutu dengan marmut-marmut itu. Dan kamu ingin menghancurkan Manguntur ini. Iya kan? Atau mungkin sebaliknya, Laksmi. Apa maksudmu sebaliknya? Mungkin marmut itu tahu kalau kalian berdua memiliki niat jahat pada istana ini. Karena itulah dia menggigit jidat Paman Dipangkara. Kami ini orang yang sangat berbakti pada Manguntur, Rati. Tidak mungkin kami berbuat macam-macam. Kalau begitu, kalian juga tidak perlu mengusik marmut itu. Karena mereka juga bagian dari Manguntur. Oh, jadi kamu lebih memilih marmut daripada aku? Aku berpihak pada kebenaran. Kalau begitu, aku akan meninggalkan Manguntur ini, Rati. Kalau kamu lebih memilih marmut-marmut itu daripada aku. Itu semua terserah kamu. Aku tidak bisa maksa. Romo meninggalkan tempat ini. Romo sudah muak, Rasmi. Meninggalkan tempat ini. Tidak bisa, Romo. Kita sudah bekerja sama dengan Nagapati untuk mendapatkan istana ini. Romo tidak bisa terima penghinaan ini, Rasmi. Romo jangan seperti anak kecil. Jangan gara-gara peristiwa kecil ini. Semua rencana besar kita gagal, Romo. Ini bukannya hal kecil. Soal harga diri, Romo tidak bisa terima, Rasmi. Kalau kamu tidak mau, Romo yang pergi. Romo! Romo! Bangkara mau pergi ya? Benar Grandong, kita tidak boleh membiarkan Kanjeng Dipangkara pergi dari Manguntur. Soalnya kalau Kanjeng Dipangkara pergi, kita tidak bisa mengerjain mereka. Aha, aku punya ide. Ayo kita ke sana. Itu dia. Aku akan membuat dia masuk ke dalam istana. Hei, sedang apa kamu di sini? Aku akan membuat Kanjeng masuk ke dalam istana lagi.
Parah. Tapi bisa sembuh kan? Mudah-mudahan. Tapi Kanjeng harus istirahat total dan tidak boleh turun dari tempat tidur. Ya sudah. Kalau gitu, hamba mohon diri. Tabib, aku mau bicara denganmu. Baik, Kanjeng. Ini semua gara-gara kamu, Laksmi. Kenapa gara-gara aku, Romo? Kalau kamu tidak memaksa Romo tinggal di sini, tentu kejadian tidak akan seperti ini. Romo juga heran. Kenapa para binatang itu membenci Romo? Seharusnya aku yang malu, Romo. Bukannya menang bertanding dengan pendekar atau kesatria. Malah digigit marmut, diseruduk kerbau. Sungguh memalukan. Bangga. Bopo. Sejak pagi sampai malam, Bopo melihat kamu terus berlatih kanuragan. Apa ada alasan tertentu? Kamu harus berlatih sekeras ini, Ger. Sekarang, aku akan menghadapi musuh yang bukan sembarangan. Musuh? Apa maksud kamu, Ger? Ular yang telah membunuh anakku. Aku yakin itu adalah ular siluman. Aku harus menuntut balas atas kematian putriku, Bopo. Bopo takut justru itu akan membahayakan nyawa kamu sendiri, Ger. Meskipun aku harus kehilangan nyawa sekalipun, aku tidak peduli. Tapi bagaimana caranya kamu menemukan siluman ular itu? Trisha, dia adalah kunci dari semuanya, Bopo. Aku akan coba mendekatinya kembali. Lalu aku akan tanyakan semuanya padanya. Baiklah, kamu sudah dewasa, Ger. Kalau kamu merasa ini yang terbaik untuk kamu, lakukanlah. Bopo sepenuhnya akan mendukung kamu. Terima kasih, Bopo. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati. Meskipun aku harus kehilangan nyawa sekalipun, aku tidak peduli. Tapi bagaimana caranya kamu menemukan siluman ular itu? Trisha, dia adalah kunci dari semuanya, Bopo. Aku akan coba mendekatinya kembali. Lalu aku akan tanyakan semuanya padanya. Baiklah, kamu sudah dewasa, Ger. Kalau kamu merasa ini yang terbaik untuk kamu, lakukanlah. Bopo sepenuhnya akan mendukung kamu. Terima kasih, Bopo. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati.
kamu benar-benar cantik, Andini. Andai saja aku bisa memilikimu. Setiap hari pasti aku akan memelukmu dan memanjakanmu dengan cintaku. Oh, Andini. Andini sayang, apakah kamu bahagia? Aku bahagia sekali, Kakang. Terima kasih kamu telah membawaku ke dunia yang lain. Di sini ada awan, langit, semua begitu indah. Apalagi ada dirimu di sampingku, Kakang. Semua terasa begitu sempurna. Terima kasih ya sayang. Dulu aku sering berkhayal seperti ini. Dan sekarang khayalan itu menjadi kenyataan. Terima kasih. Kamu telah menerima cintaku, sayang. Kakang, Ya, di sini suasananya tenang sekali ya. tentu saja sayang. Di sini tidak ada seorang pun. Jadinya kita bisa tenang. Andini sayang, kenapa perutmu besar? Aku hamil, Kakang. Hamil? Kita kan belum menikah. Kenapa kamu perutnya udah mendung? Ini memang bukan anakku. Hah? Ini anaknya Kakang Arya Dwi Pangga. Anaknya Arya Dwi Pangga? Bajil, cepat bantu aku melahirkan. Kakang. Aduh, salah lagi. Coba bawa aku ke sini. Aduh, ini bagaimana? Cepat, Bajil. Aku kan bukan dukun beranak. Ayo cepat, Bajil. Iya, iya, iya. Aduh, Lara. Aduh.